Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia tentu ingin menjadi orang yang beruntung dan hidup dengan bahagia, baik bahagia saat di dunia ataupun nanti di akhirat kelak. Namun pada kenyataannya, tidak semua manusia diberikan kenikmatan hidup seperti itu. Padahal Islam memberikan tuntunan kepada manusia supaya bisa meraih hidup bahagia, dan perintah ini pun bisa kita jumpai dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Misalnya adalah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-9, Allah SWT sudah berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat sebetulnya tidaklah sulit. Akan tetapi, kita sebagai manusia yang terkadang justru malah membuat itu menjadi sulit sendiri. Oleh sebab itu, supaya hidup kita bisa bahagia dunia maupun akhirat, Islam mengajarkan 3 poin penting yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah beristighfar. Saat jatuh dalam kubangan dosa, tatkala berbuat dosa, iman seorang mukmin akan mendorongnya untuk segera inabah atau kembali kepada Allah dan bertaubat. Oleh sebab itu, Allah SWT tak bosan-bosan menyuruh kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8, Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Begitu juga dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, Allah SWT pun berfirman, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dari 2 ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa jika seorang beriman berbuat dosa, maka ia akan menjadikan imannya sebagai tempat berlindung. Dengan begitu, iman akan membimbingnya untuk segera bertaubat dan memperbanyak istighfar dan menjauhi perbuatan dosa. Karena kita semua tahu tidak ada yang berat bagi Allah untuk menutupi bahkan menghapus dosa-dosa kita sebesar apapun apabila kita mau benar-benar bertaubat. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah SWT berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Dari ayat tersebut, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada hambanya yang masih punya iman untuk segera bertaubat. Tak peduli seberapa besar dosa yang pernah dikerjakan dan seberapa banyak dosa yang sudah ia kumpulkan. Karena kita semua tahu Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, lagi Maha Penerima taubat. Kemudian yang kedua, mempunyai rasa selalu bersyukur. Kalau kita mau menyadari anugerah yang telah diberikan Allah SWT kepada kita, bisa dikatakan tak terbilang jumlahnya. Anugerah tersebut terdapat pada badan kita, harta kekayaan, keturunan, tempat tinggal, dan segala macam urusan duniawi. Akan tetapi, seolah-olah nikmat tersebut tidak tampak pada diri kita, sehingga yang terjadi adalah kita akan selalu merasa kurang dan akan terus kurang. Seandainya manusia tak bersyukur, diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah berikan, tentu orang tersebut tidak akan mampu menggantinya. Namun, Allah dengan maha belas kasih-Nya tak pernah meminta sedikit pun dari harta kekayaan yang kita dapat. Allah hanya meminta waktu sedikit saja dari kita untuk bersyukur dengan apa yang diberikannya kepada kita. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 34, Allah SWT berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Jika kita mau menghayati makna dari ayat tersebut, kita akan menangis dan memohon ampun kepada Allah, karena kita selalu menzalimi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, syukurilah saudaraku semuanya apa yang saudaraku dapatkan sekarang ini, karena dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, Allah SWT sudah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Dalam ayat tersebut, seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada hambanya, syukur adalah sebab bertambahnya nikmat. Oleh karenanya, bersyukurlah. Namun jika kita mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka siap-siaplah azab Allah sangatlah pedih. Kemudian yang ketiga, bersabar saat diberikan ujian. Dalam Quran Surah At-Taghabun ayat 11, Allah SWT berfirman, "Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Ayat itu menjelaskan bahwa apabila seorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, lantas ia menyadari bahwa musibah tersebut adalah ujian dari Allah, kemudian ia menerima musibah tersebut dengan lapang, lalu memohon petunjuk kepada Allah, maka insya Allah SWT akan mengangkat derajat orang tersebut, dan Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu, apabila kita sedang ditimpa musibah, hindari sebisa mungkin untuk mencela musibah tersebut. Akan tetapi, bersabarlah dan terus meminta petunjuk kepada Allah, supaya diberikan jalan keluarnya. Insya Allah, dengan kita bersabar dan selalu berusaha, Allah akan segera mengganti ujian tersebut dengan kenikmatan yang mungkin tak pernah kita sangka-sangka akan mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin itu, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan tak ada yang memiliki hal itu selain orang mukmin. Bila ia mendapat kebahagiaan, ia pasti bersyukur, dan itu yang terbaik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia pasti bersabar, dan itu yang terbaik baginya." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, apabila tiga tanda tersebut ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT tak putus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.